Shalom, selamat pagi, apa kabar kita semuanya? Baik, sebelum kita mendengarkan renungan singkat hari ini, saya kembali mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, kami mengundang Engkau hadir dalam hari ini, hari yang luar biasa, hari yang spektakuler, hari mukjizat, hari damai, hari bahagia, hari yang menjadikan kami lebih dekat dengan Engkau. Hari ini kami berdoa, buka paradigma kami untuk Engkau ubah menjadi sama seperti Kristus. Kami siap mendengarkan firman Allah. Demi nama Tuhan Yesus, amin, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di layar ini tertera ada bacaan Alkitab setahun. Hari ini Anda boleh lihat di layar ini, Anda boleh baca Alkitab Anda. Baik, hari ini kita akan buka Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, saya baca untuk saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, topik hari ini adalah True disciple is living relationship with the teacher. True disciple is living relationship with the teacher. Murid yang benar adalah hidup akrab, hidup karib dengan gurunya. Nah, guru di sini adalah Yesus Kristus. Guru di sini adalah Tuhan kita. Satu-satunya guru kita adalah Yesus Kristus. Jadi guru kita punya kasih. Guru kita begitu besar kasihnya, sehingga Dia, Allah Bapa, mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu guru kita, supaya setiap orang, yaitu murid-muridnya, yaitu saudara dan saya, yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Asal kata disciple dari bahasa Inggris ke terjemahan ke Indonesia ada 4. Yang pertama, disciple itu artinya rasul. Yang kedua adalah pengikut. Yang ketiga murid. Yang keempat adalah penganut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya dalam pendidikan, murid-murid itu akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru. Guru menceritakan, murid-murid mendengar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ada ayat yang luar biasa yang saya tantang Anda untuk baca ini. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bagi Bapak Ibu yang rindu menjadi murid Kristus dan murid itu menggebu-gebu, Alkitab mengatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Kenapa? Bayi ini selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Rahasia untuk bertumbuh, rahasia untuk selamat adalah saudara seperti bayi yang baru lahir. Pertanyaannya adalah, apa ciri-ciri bayi? Apa ciri-ciri orang yang baru lahir sehingga kita boleh bertumbuh dan selamat? Saya mencatat di sini ada 3 ciri murid untuk bertumbuh dan selamat. Yang pertama adalah punya penglihatan, punya vision. Bayi punya penglihatan untuk melihat sumber air susu itu. Bayi ini tahu mamanya, bayi ini tahu sumber air susu yang murni, yaitu mamanya. Murid yang suka melihat sumber kehidupan, yaitu gurunya Yesus Kristus, melalui perjumpaan dengan Tuhan. Melalui apa? Doa, pujian, penyembahan. Ketika Bapak Ibu disiplin, nah, kata-kata disciple juga berbicara mengenai disiplin untuk doa, disiplin untuk pujian, disiplin untuk menyembah, maka saudara dan saya punya pandangan, punya kehidupan relationship sama guru, sama Tuhan. Dengan demikian, apa yang Anda tabur, Anda tuai. Kalau kita menabur waktu disiplin, kita menabur doa, pujian, penyembahan, saya percaya saudara dan saya akan mengalami tuaian. Tuaian apa? Tuaian pertumbuhan.
saudara akan bertumbuh, rohanimu akan bertumbuh, kemudian engkau akan diselamatkan. Ciri yang kedua untuk mengalami pertumbuhan dan keselamatan, yang kedua, punya keberanian atau courage. Bayi penuh keberanian untuk mencari mamanya setiap kali dia butuh. Sekalipun bayi ini suka pipis di celana ataupun pup di celana, tapi dia nggak ada urusan. Yang lalu, yang sekarang. Dia nggak ketakutan, tidak merasa bersalah ketika dia sudah pipis, sudah pup, tapi dia tetap mencari penuh keberanian mamanya untuk menerima air susu yang murni. Sama halnya sebagai murid. Kalau kita murid pun, ketika Anda dan saya punya kelemahan, mari penuh keberanian menghadap hadiratnya, minta ampun kepada dia dan mengaku dosa-dosamu. Maka guru dari segala guru akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah patience, kesabaran. Bayi dengan sabar dan tenang menerima aliran air susu yang murni untuk menerima pertumbuhan. Artinya murid yang sabar menerima firman Tuhan sebagai panduan arahan dari gurunya, maka murid itu akan mengikuti proses pertumbuhan dan keselamatan. Mari sabar mendengarkan berita baik. Mari sabar mendengarkan firman Tuhan. Mari sabar dalam penantian akan Tuhan, maka engkau akan mengalami pertumbuhan dan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa saya setiap kita mendengarkan firman Tuhan ini dijumpai Tuhan. Amin. Kesimpulan, ada 3 ciri-ciri orang atau murid ingin yang mengalami pertumbuhan dan keselamatan. Yang pertama, miliki vision, miliki penglihatan. Lihatlah Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan. Yang kedua, miliki keberanian setiap saat masuk ke hadiratnya tanpa tedeng aling, masuk saja karena Tuhan baik. Tuhan baik. Yang terakhir adalah miliki kesabaran ketika Anda mendengarkan firman, Anda terima arahan, Anda terima panduan, Anda terima firman Tuhan, maka hidupmu akan bertumbuh dan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saya Pendeta Frans Sinaga berdoa semua yang mendengar firman Tuhan ini mengalami pertumbuhan, mengalami keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Jumpai kami. Aku berdoa, berikan kepada kami hati seperti bayi yang bertumbuh air baru, yang mau mencari air susu yang murni. Tuhan, aku berdoa, berkati seluruh audiens pendengar YouTube ini. Berkati kami semua. Kami terima pertumbuhan, kami terima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.